Dalam presentasi kali ini terbagi menjadi dua subbab, yaitu ada subbab protein dan lemak. Di protein, kita akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, penggolongan protein, identifikasi, sifat, serta kegunaan protein. Serta di subbab lemak, kita akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, reaksi, dan kegunaan lemak. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari protein. Protein adalah salah satu nutrisi esensial yang berperan penting dalam kesehatan tubuh. Protein juga bagian dari kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Nah, bagian dari asam amino ini adalah nitrogen, karbon, dan oksigen. Nitrogen, karbon, dan oksigen ini tidak terdapat di lemak ataupun karbohidrat. Protein berperan sangat penting dalam kesehatan tubuh. Asal protein itu dari sumber daging dan non-daging, atau yang biasa kita kenal itu protein hewani dan nabati. Sering dengar gak sih orang-orang tuh ngomong makan protein biar pintar. Nah, itu tuh benar banget karena protein dapat membantu menjaga fungsi kognitif di otak. Namun kalau misalkan kita terlalu banyak mengonsumsi protein, itu juga nggak baik untuk kesehatan tubuh kita. Materi yang kedua yaitu ada struktur protein. Protein dihasilkan dari polimerasi antar molekul asam amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida, di mana ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus COOH dengan atom N dari gugus NH2. Nah, di sini sebagai contoh ada reaksi asam amino 1 dengan asam amino 2, di mana OH- dan H+ yang membentuk H2-nya ini akan lepas sehingga ikatan yang di sini tuh nanti tinggal CO dan NH. Nah, ikatan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya, itu yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalnya protein merupakan suatu susunan materi yang berupa asam amino. Nah, unsur-unsur utama protein itu ada 4, yaitu ada C, H, O, sama N. Kadang bisa ada unsur-unsur yang lainnya, tapi yang utama yang CHON ini. Nah, protein juga bersifat polimer. Jadi rantainya itu panjang dan ada unsur-unsur yang berulang. Nah, kira-kira apa aja sih struktur protein? Nah, setidaknya ada 4 struktur protein, yaitu yang pertama ada primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, masuk ke struktur yang pertama yaitu struktur primer protein. Tadi sudah jelasin bahwa suatu protein ini terdiri atas rantai polipeptida yang terbentuk dari gabungan beberapa asam amino yang membentuk ikatan peptida. Nah, biasanya dalam satu polipeptida itu banyak banget asam amino yang terkandung. Nah, struktur inilah yang terjadi ketika ada hubungan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Nih, misalnya kita punya dua protein dengan masing-masing 500 asam amino. Tapi di protein A terdapat asam amino yang berbeda dengan protein B. Meskipun bedanya kayak cuma satu asam amino, tapi itu cukup menyatakan bahwa struktur A dan struktur B ini merupakan senyawa protein yang berbeda. Nah, yang lanjut kita akan yang kedua yaitu struktur sekunder protein. Struktur sekunder protein ini terjadi karena adanya interaksi antar molekul asam amino yang ada dalam struktur tersebut. Nah, interaksi ini biasanya terjadi antara atom oksigen dan atom hidrogen. Ikatan yang berperan dalam pembentukan struktur protein ini yaitu ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino. Nah, hal ini yang menyebabkan suatu rantai protein bentuknya jadi melingkar dan disebut dengan nama alpha helix. Nah, yang ketiga yaitu ada struktur tersier protein. Nah, struktur protein tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder. Nah, jadi kalau misalnya suatu protein terdiri atas beberapa struktur alpha helix dan beta sheet, dia termasuk ke dalam struktur sekunder. Jadi tersier ini merupakan gabungannya aja dari struktur sekunder. Nah, yang terakhir yaitu ada struktur kuartener protein. Kalau di struktur kuartener protein, molekul protein itu ditunjukkan tidak dalam satu untayan, melainkan beberapa untayan. Kayak yang bisa dilihat di gambar, ada beberapa untayan yang terdiri dari struktur alpha helix dan beta sheet. Interaksi ikatan hidrogen dan sulfida bisa terjadi nggak hanya di dalam satu untayan gitu, berarti beberapa untayan juga. Nah, struktur tersier dan kuartener ini berperan dalam aktivitas biologis protein. Struktur ini bisa rusak atau berubah bentuknya akibat proses pemanasan atau terpapar zat asam maupun basa. Nah, fenomena ini disebut dengan denaturasi. Nah, denaturasi itu contohnya tuh kayak misalnya kalian goreng telur nih.
Nah, tadinya tuh tekstur telurnya itu cair kan, dan bisa menjadi padat setelah terkena suhu tinggi, api yang tinggi, panas yang tinggi. Nah, berarti itu ada perubahan pada struktur proteinnya. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa denaturasi. Selanjutnya ada penggolongan protein. Yang pertama ada penggolongan protein berdasarkan asalnya, terdiri dari protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan, contohnya ada daging, telur, dan susu. Dan ada juga protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya ada tempe dan tahu. Yang kedua ada penggolongan protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada enzim. Enzim merupakan golongan protein yang terbesar dan sangat penting dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sendiri berfungsi sebagai katalisator yang spesifik pada reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Contoh enzim yang pertama ada tripsin untuk mengubah protein menjadi asam amino, yang kedua ada amilase untuk mengubah tepung menjadi gula, dan yang ketiga ada lipase untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua ada protein pembangun yang berfungsi sebagai zat pembentuk struktur baik struktur yang baru maupun untuk menggantikan sel yang sudah rusak. Contohnya ada keratin pada kulit. Keratin sendiri merupakan protein padat yang melindungi kulit dari zat berbahaya dan juga infeksi. Yang ketiga ada protein transport yang berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut. Contohnya adalah protein pada hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru dan dibawa ke jaringan perifer. Yang keempat ada protein pelindung atau antibodi yang berfungsi untuk melindungi organisme dari serangan penyakit. Contohnya ada fibrinogen dan trombin yang merupakan protein penggumpal darah saat terjadi luka. Yang kelima ada protein pengatur atau hormon yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel. Contohnya protein pada hormon insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Yang keenam ada protein cadangan. Protein cadangan merupakan protein yang disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh nantinya. Contohnya ada albumin, kasein, dan ferritin. Yang terakhir ada protein kontraktil yang berfungsi untuk memberikan kemampuan suatu sel dan organisme untuk bergerak atau berubah bentuk. Contohnya protein pada aktin dan miosin yang berfungsi untuk kontraksi pada otot rangka. Selanjutnya yang ketiga ada penggolongan protein berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada protein globular, yaitu protein berupa rantai polipeptida yang berlipat rapat sehingga membentuk bulat atau globular yang kompak. Contohnya albumin pada purit telur unggas dan hemoglobin pada sel darah merah. Yang kedua ada protein serat, yaitu protein yang berupa susunan rantai polipeptida dalam suatu lembaran yang panjang, yang berfungsi untuk pertahanan luar serta penyangga kekuatan dan pemberi bentuk. Contohnya ada keratin, elastin, fibrin, dan juga kolagen. Yang terakhir ada penggolongan protein berdasarkan jenis monomernya. Yang pertama ada protein sederhana. Protein sederhana merupakan protein yang hanya tersusun atas asam amino saja. Contohnya ada albumin, prolamin, dan protamin. Yang kedua ada protein konjugasi. Protein konjugasi merupakan protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan yang non-asam amino atau yang disebut dengan radikal prostetik. Contohnya ada fosprotein yang radikal prostetiknya adalah asam fosfat. Yang kedua ada nukleoprotein dengan radikal prostetiknya adalah asam nukleat. Dan yang ketiga ada mukoprotein dengan radikal prostetiknya adalah karbohidrat. Identifikasi protein. Identifikasi protein terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji bioret. Uji bioret digunakan untuk menguji senyawa-senyawa yang memiliki ikatan peptida. Adanya ikatan peptida atau protein ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Di sebelah kanan pengertian terdapat langkah-langkah uji bioret. Bisa dilihat ada gambarnya. Dan di bawah pengertian terdapat hasil dari uji-uji bioret. Seperti yang kalian lihat di gambar hasil uji bioret ini, dari 5 sampel terdapat 2 sampel yang berwarna ungu. Itu berarti 2 sampel berwarna ungu tersebut mengandung asam amino atau positif. Dan 2 sampel yang berwarna ungu tersebut yaitu albumin 2% dan kasein 2%. Selanjutnya yang kedua ada uji santroproteat. Uji santroproteat digunakan untuk menguji asam amino yang mengandung cincin benzena, misalnya tirosin dan fenilalanin. Di bawah pengertian terdapat contoh dari uji santroproteat. Di situ juga terdapat gambar dari sampel sebelum penambahan NaOH dan setelah penambahan NaOH.
Hasil dari uji sampel tersebut semuanya bernilai positif atau mengandung inti benzena, sehingga kelima sampel tersebut berwarna jingga. Dan kelima sampel tersebut yaitu albumin 2%, gelatin 2%, kasein 2%, peptin 2%, dan fenol 2%. Selanjutnya, identifikasi protein yang ketiga ada uji timbal asetat. Untuk menguji adanya belerang dalam protein, maka ke dalam protein ditambahkan larutan NaOH pekat dan dipanaskan. Kemudian ditambahkan larutan timbal asetat atau CH3COOO2Pb. Di bawah sini adalah uji belerang atau uji timbal sulfida, dan di sampingnya terdapat sampel sebelum penambahan Pb asetat dan setelah penambahan Pb asetat. Keempat sampel tersebut yaitu albumin, gelatin, kafein, dan pepton. Namun hasil dari uji timbal asetat tersebut hanya albumin yang hasil ujinya positif atau mengandung asam amino yang memiliki unsur S di gugus R-nya, sehingga albumin tersebut berubah menjadi endapan warna hitam. Selanjutnya, identifikasi sifat-sifat yang ketiga dapat mengalami koagulasi. Koagulasi adalah perubahan protein dari bentuk cair ke bentuk padat dikarenakan panas. Yang keempat ada bersifat amphoter, artinya protein memiliki kecenderungan untuk bertindak sebagai basa maupun asam. Kelima adalah memiliki sifat koloid. Sifat-sifat protein selanjutnya adalah memiliki sifat koloid. Protein memiliki sifat koloid karena ukurannya molekulnya yang sangat besar. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian lemak. Jadi, lemak itu adalah zat yang organik hidrofobik, yaitu dia adalah zat yang bersifat sukar larut dalam air. Nah, tapi larutnya itu dalam pelarut organik seperti kloroform, terus ada ether dan benzen. Nah, terus juga unsur penyusunnya ini antara lain adalah karbon, terus ada hidrokarbon, terus ada oksigen, dan juga ada fosforus serta nitrogen. Baik, di sini kita lanjut, yaitu ada struktur lemak. Jadi struktur lemak ini bisa dibilang dia itu susunan asal lemak yang merupakan senyawa asam yang berkarbosilat. Nah, dengan rantai karbon ini sangat panjang gitu. Nah, lemak yang paling sederhana adalah trigliserida yang merupakan sebuah senyawa dengan susun ester. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi struktur lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah, lemak jenuh ini lemak jenuh pada rantai karbonnya tidak terdapat ikatan rangkap atau bisa dikatakan seluruh ikatannya berupa ikatan kovalen tunggal. Jadi dia tidak ganda gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut, yaitu ada yang kedua ada lemak tidak jenuh. Jadi lemak tidak jenuh itu sifatnya itu kebalikan dari lemak jenuh. Jadi lemak jenuh itu strukturnya memiliki rantai karbon berikatan rangkap kovalennya itu tuh tunggal. Jadi dia bisa dibilang ganda juga karena dia tidak hanya ikatannya itu tunggal gitu. Selanjutnya ada reaksi pada lemak dan minyak. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan, disebabkan karena adanya enzim lipase dalam lemak dan minyak. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi, yaitu asam lemak plus gliserol menjadi lemak plus air. Dan yang kedua reaksi hidrolisis lemak plus air menjadi asam lemak plus gliserol.
Dan contoh dari reaksi hidrolisis ini adalah pembuatan gliseril tripalmitin. Gambar struktur kimianya bisa dilihat gambarnya. Di sini ada contoh pembuatan gliseril tripalmitin. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kegunaan minyak dan lemak. Sebenarnya minyak dan lemak itu sama. Minyak itu lemak yang bentuknya cair, sementara lemak itu minyak yang bentuknya tuh padat atau beku. Di sini saya tulis minyak berfungsi untuk proses pembuatan lemak. Itu salah satu contohnya misalkan gini, kita makan gorengan. Nah, gorengan itu akan menjadi lemak di dalam tubuh kita. Gitu maksud dari saya. Nah, terus saya nulis di sini sementara lemak berfungsi sebagai cadangan makanan atau sumber energi yang disimpan pada jaringan adipose dalam tubuh. Selain itu, lemak juga berfungsi membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat terbangun dengan baik. Terus ada fungsi lain minyak juga sebagai sumber dan pelarut vitamin-vitamin seperti A, D, E, dan K. Terus selanjutnya lemak itu berfungsi untuk melindungi organ tubuh dari kerusakan.